Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kalbun semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan saya, Kang Yadi. Kali ini saya akan membagikan suatu pengalaman yang unik. Sebenarnya kisah ini adalah kisahnya teman saya ya, yang kebetulan menuturkan kisahnya tentang kesuksesannya dia mengamalkan doa-doa ini ya. Ini saya ambil kisahnya dulu, cerita awal mulanya dia mengamalkan dari dua surat ini ya. Ceritanya itu dulu saya sebut saja ya, namanya teman saya ini Suyono. Begitu saya sebutkan saja ini namanya ya. Suatu hari ya pernah datang ke rumah ya. Awalnya sih dia cuma pingin main ya, kangen katanya ya, karena sudah lama gak ketemu dengan saya. Ya singkat ceritanya, setelah cerita kesana kemari, ujung-ujungnya dia itu mau pinjam duit gitu ya. Saya jadi ragu padanya. Jangan-jangan dia itu hanya mau mencoba ngeledek istilahnya ngeledek akan keadaan keluargaku ya, keadaan kehidupanku saat itu. Aku menengok keluar rumah itu, dia datang aja membawa mobil yang bagus ya. Masa dia datang ke rumah membawa dengan mobil yang bagus, dia datang tahu-tahu malah mau pinjam uang. Kan nggak lucu itu ya. Namun rupanya dia ya, Suyono itu tahu apa yang ada di pikiran saya. Kemudian dia berkata ya, kamu jangan ngira kalau itu mobilku. Nah, begitu katanya itu. Aku jadi tersenyum ya, dia tahu apa yang saya pikirkan. Dia bawa mobil siapa itu, pikiran saya seperti itu akhirnya. Itu mobil juraganku, ucapnya, menjawab rasa penasaran yang muncul di pikiranku. Akhirnya aku cuma bisa melongo. Oh alah, itu ekspresiku saat dia menceritakan kisahnya ya. Nah, dari kisah cerita itu aku jadi semakin penasaran ya. Padahal dulunya Suyono ini cukup dikenal sebagai pengusaha, namun aku memang tidak mengetahui tepatnya dia bergerak di bidang apa. Aku semakin terperanjat kaget lah ketika dia menyebutkan nominal angka yang ingin dia pinjam padaku. Nah, buset ya dah. Dia menyebutkan angka itu sangat besar menurut saya, itu sangat besar sekali. Yaitu 270 juta. Pikirku, oh, itu uang semua apa ya? Yan, kamu jangan ngeledek dong. Ucapku saat itu ya, ceritanya seperti itu. Aku serius. Aku dikasih waktu 3 bulan untuk melunasi hutang itu. Jadi aku minta tolong padamu, Dik, untuk
meminjam uang padamu. Ternyata dari kisahnya, ceritanya itu dia terlilit utang dengan rentenir ya. Ternyata dia menjaminkan rumahnya dulu ketika dia mulai membuka usahanya. Aku jadi geleng-geleng kepala itu, ikut pusing juga ya, ikut pusing juga memikirkan, padahal aku tidak merasakan tapi cukup pusing juga. Hutangnya banyak banget itu ya. Aku kemudian ya mencoba memberikan solusi, yang bisanya memberikan solusi, tapi bukan mau meminjamkan uang ya. Mana ada aku uang segede itu, puluhan juta aja kagak aku pegang ya. Kemudian aku katakan padanya, siapa tahu dia mau mengamalkannya ya. Aku berikan pada Yono itu, kamu coba ini amalkan doa ini ya, rutin dan ikhlas ya. Yang ikhlas mengamalkannya, itu pintaku ya. Sebenarnya aku melihat wajahnya itu ya sudah kelihatan gak percaya sama yang begituan, apalagi untuk melunasi hutang segede itu cuma dengan doa-doa aja ya. Akhirnya aku tantang aja dia sekalian, kamu mau gak gitu. Kemudian dia agak berpikir lagi, ya daripada nganggur mungkin ya, daripada nganggur dia pun menerima. Akhirnya dia meminta untuk dituliskan, tapi bukan dengan tulisan Arabnya, karena dia tidak bisa membaca tulisan Arab. Nah, ini doa ya, aku cerita ini doa dari guru ngajiku dulu ya. Kamu tahu kan, dulu aku dipaksa mondok sama orang tuaku ya. Singkatnya dia akhirnya mau juga dan minta itu ya dituliskan, tapi tulisan berupa tulisan bacaan dari bahasa Indonesianya ya. Jadi dari tulisan Latinnya, bukan dari tulisan Arabnya ya. Saya kira ini ceritanya kisah awal mulanya, prolognya lah, prolognya cukup aja ya. Kita langsung pada materinya saja. Temanku setelah saya kasih tulisan itu, ternyata dia itu benar-benar mengamalkannya dengan tulus, ikhlas dan penuh kepasrahan ya. Mau bagaimana lagi jalannya, akhirnya satu-satunya yang ia tempuh yaitu dari doa yang saya berikan. Dan yang beruntung lagi ya, yang beruntung lagi dia itu sekarang jadi rajin sholatnya. Nah, itu saya sangat bergembira sekali, alhamdulillah sekali bisa membawa dia kembali ke jalan Allah. Nah, saya kira ceritanya cukup itu. Nah, akan saya berikan kepada sobat-sobat semua ya, semuanya saja ya boleh mengamalkan doa ini. Semoga doa ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Karena teman saya Yono itu telah berhasil juga dengan amalan doa ini, yaitu inilah doa yang harus kita amalkan ya. Inilah doa yang harus kita amalkan. Saya bacakan. Kuli Allahumma malika al-mulki tu'ti al-mulka man tasya'u wa tanzi'u al-mulka mimman tasya'u wa tu'izu man tasya'u wa tudillu man tasya'u biyadika al-khairu innaka ala kulli syai'in qadir.
Ini ayat yang ke-26, ayat 26 dari Ali Imran. Kemudian satu ayat lagi yaitu ayat Ali Imran ayat yang ke-27 ya. Lanjutannya yaitu tuliju alayya fi al-nahari wa tuliju al-nahara fi al-laili wa tukhriju al-haya minal al-mayiti wa tukhriju al-mayita mina al-hayyi wa tarzuku man tasya'u bighairi hisab. Nah, saya kira sudah jelas itu ya. Nanti kalau memang kurang jelas, Anda bisa putar berulang-ulang dan hafalkan. Nah, nanti di deskripsi akan saya tuliskan, ini tulisannya akan saya tuliskan di deskripsi ya. Doa ini sangat-sangat mustajab ya, agar cepat untuk bayar hutang lunas ya, bisa untuk melunasi hutang dan meluaskan rezeki kita ya. Doa ini pula yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang ketika itu sedang terlilit hutang ya. Yaitu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan dua ayat dari Al-Quran ya, diambil dari surat Ali Imran, yakni pada ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Nah, kemudian dari sahabat Rasulullah ini tersebut ya, mengamalkan dari ayat-ayat yang diajarkan sebagai doa dan wirid harian. Nah, doa dan wirid harian. Nah, dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata mengabulkan doanya hingga hutang dari sahabat Rasulullah tersebut bisa terlunasi. Bukan itu saja, rezeki dari sahabat Rasulullah tadi jadi berlimpah ruah. Akhirnya dia menjadi seorang saudagar yang cukup kaya ya. Nah, dari untaian di atas tadi kita bisa ambil hikmahnya bahwa dari surat Ali Imran 26 dan ayat ke-27 ini bisa kita ambil untuk wirid atau doa harian kita. Lakukanlah dengan penuh keikhlasan dan hanya memohon pertolongan dari Allah semata, karena hanya Allah lah yang maha menentukan doa kita terkabul ataupun tidak. Dan dari amalan kita ya, amalan kita antara ikhlas dan tidak ikhlas itu yang menilai hanyalah Allah. Jadi lakukanlah doa ini dengan tulus. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan lagi ya. Jika kita ya memiliki banyak hutang, nah, silahkan amalkan doa dari dua ayat dari surat Ali Imran tersebut ya. Dengan jumlah yang semampu Anda ya, amalkan ya setelah sholat fardu atau setelah sholat hajat ya. Insya Allah jika Anda punya banyak hutang akan cepat terlunasi. Bukan itu saja, rezeki Anda akan datang berlimpah ruah dari segala penjuru dan tidak disangka-sangka. Memang ya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk urusan hutang piutang merupakan hal yang wajar. Tapi apa jadinya ya jika hutang yang sedikit demi sedikit tak kunjung dibayar
Nah, tentu saja ya akan membuat hutang kita itu semakin menumpuk, sehingga memungkinkan seseorang itu sulit untuk membayar atau melunasinya. Nah, jika hal ini yang terjadi pada diri kita atau diri Anda, ya silahkan Anda amalkan doa-doa cepat bayar hutang ini. Insya Allah, jika Anda mengamalkannya dengan hati jujur, ikhlas, dan semuanya Anda sandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak payah lagi, insya Allah jika izin dari Allah turun, maka Anda pun akan berhasil, ya. Ini dalam sebuah riwayat yang terjadi di zaman Rasulullah dahulu. Ini pernah diceritakan, ya. Suatu saat ketika Rasulullah itu selesai sholat duhur, ya, dia bertemu dengan sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Nah, Rasulullah menyapanya, "Kenapa aku tidak melihatmu di masjid semalam?" Nah, itu ucapan atau teguran dari Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jawaban dari Mu'adz yaitu, "Maafkan aku wahai Rasulullah, ya. Aku tidak menunaikan sholat semalam karena saat dalam perjalanan menuju ke masjid aku telah bertemu dengan seorang Yahudi, ya. Karena aku memiliki hutang kepada orang Yahudi tersebut dan aku tidak diperbolehkan kemana-mana. Aku dikurung di rumahnya." "Kenapa bisa terjadi seperti itu?" tanya Rasulullah. "Aku telah banyak berhutang kepadanya," ujar dari Sayyidina Mu'adz, "sehingga aku merayu dan berjanji akan melunasi hutang itu apabila aku mendapatkan uang." Ketika itu Rasulullah tersenyum, ya, sambil menepuk-nepuk bahu dari Sayyidina Mu'adz dan berkata, "Maukah kamu aku ajarkan 2 potong ayat, ya? Jika engkau mau mengamalkannya, maka Allah akan meluaskan rezekimu untuk melunasi semua hutangmu, walaupun hutangmu itu sebesar gunung." Akhirnya dengan wajah yang cukup gembira dan berharap, akhirnya Sayyidina Mu'adz menjawab, Mau sekali ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun membacakan 2 ayat dari Al-Quran, yaitu pada Quran surat Ali Imran ayat yang ke-26 sampai ayat ke-27. Sayyidina Mu'adz mendengarnya dengan cermat dan teliti, ya, dan menjadikan ayat tersebut, ya, sebagai wirid harian hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya, serta Mu'adz sekarang jadi rezekinya berlimpah ruah akibat atau dari kejadiannya untuk mengamalkan kedua surat tersebut. Nah, dari kisah Rasulullah dan Mu'adz itu bisa kita ambil hikmahnya, ya. Jadi tidak ada salahnya apabila kita saat ini yang sedang terlilit hutang, maka
cobalah untuk mengamalkan doa-doa ini ya, sebagaimana yang telah diajarkan Nabi kita yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal ya. Tidak ada syarat khusus untuk mengamalkan doa ayat ini, hanya saja kerjakan amalan ini rutin sehabis sholat fardu, dibaca sehabis sholat fardu. Juga tidak ada anjuran untuk membacanya harus sekian puluh kali atau ratusan kali. Nah, itu tidak ada. Yang terpenting adalah keyakinan kita akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Doa ini akan lebih mustajab lagi jika kita mengamalkannya atau membacanya setelah kita melaksanakan sholat hajat maupun sholat tahajud ya, 4 rakaat ya, ingat 4 rakaat. Ini bukan syarat, Anda bisa melakukannya lebih dari 4 rakaat boleh, tapi minimal itu 4 rakaat ya, 4 rakaat. Ya, demikian tadi ya uraian yang bisa saya share ke Sobat Kolbun semua. Semoga saja uraian tadi bisa bermanfaat untuk sobat semua, untuk kita semua ya. Kemudian jika ada salah kata, kemudian tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Mumpung ini di bulan puasa, kita harus saling memaafkan ya. Kita saling memaafkan, kita saling berbagi informasi, saling tukar pengalaman ya. Mari kita saling berbagi. Dengan berbagi walaupun sedikit ilmu itu akan bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar ya di kolom komentar ya. Insya Allah ya, insya Allah saya akan berusaha untuk menjawabnya ya, sebisa dan semampu saya untuk menjawab dari komentar-komentar sobat-sobat semua ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.